Hafs dari gurunya Imam Asim. Imam Asim dari gurunya Abdurrahman As-Sulami. Apa kata kaum ibu? Pak, tolong beliin bod. Nah, inilah di antara maksud dari makna warattilil Qur'ana tartila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad al-qail inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kembali kita berkumpul di tempat ini dalam rangka berupaya memahami, apalagi sampai mendalami terkait dengan qiraat. Qiraat jamak dari qiraah. Kemarin sudah disampaikan qiraah adalah bacaan Al-Quran yang dinisbahkan kepada imam qiraat. Kalau menyebut imam, sebut kata qiraat, karena istilah qiraat bacaan dinisbahkan, disandarkan kepada imam qiraat. Kita di Indonesia membaca qiraat Imam Asim. 90% umat Islam, lebih 90% di dunia Islam membaca qiraat Asim. Ada istilah lain yaitu tilawah, qiraah, dan ada 3 istilah. Tilawah adalah bacaan yang terus senantiasa dibaca. Pagi dia baca Quran, siang dia baca, malam dia baca. Apalagi para penghafal Quran, maka orang itu sedang bertilawah. Yang kedua, ada tata cara baca yang diterima dari gurunya. Kemudian yang menerima bacaan itu menyampaikan ke muridnya. Demikian seterusnya. Ini namanya ada menunaikan bacaan Al-Quran. Ada. Kita di Indonesia, guru-guru kita ngajarin kita cara baca qiraat Asim riwayat Hafs. Yang ketiga dari konteks ini qiraah. Qiraah mencakup 2 hal tadi, tilawah dan ada. Oke. Riwayah bacaan yang disandarkan kepada rawi yang meriwayatkan bacaan sang imam, muridnya langsung, itu disebut rawi. Thoriq, jalur yang ditempuh oleh ulama dalam menyebarluaskan cara baca para rawi, seperti yang sudah kita bahas kemarin sampai tadi malam. Thoriq Asy-Syatibiyah. Dalam kitab itu dibahas cara baca qiraat 7. Karena yang menulisnya namanya Imam Asy-Syatibi, maka dinisbahkan
diserahkan kepada penulisnya sehingga disebut Thariq Asy-Syatibiyah. Sama dengan saat berbicara ilmu fiqih, pendapat Imam Syafi'i, orang yang mengamalkannya mazhabnya Syafi'iyah, Hanafiyah, dan seterusnya. Jadi nisbah disandarkan. Cuma bedanya dalam qiraat itu tidak ada ijtihad. Qiraat murni an-naqlu war-riwayah, penukilan, dinukil, tidak ada ijtihad. Beda sama fiqih. Ijtihad Imam Syafi'i seperti ini pemahamannya, Maliki begini pemahamannya tentang suatu makna ayat, suatu maksud dari hadis. Itu ilmu fiqih, namanya aja ilmu fiqih, pemahaman. Seperti halnya sudah kita bicarakan khilaf, perbedaan yang ada dalam qiraat itu. Ada dua macam, khilaf wajib. Perbedaan yang wajib dibaca secara berbeda, tidak boleh campur aduk. Campur aduk itu jumhur ulama menyebutkan cara baca aib. Kok baca Quran dengan cara aib? Ngajarin Al-Quran dengan cara aib. Sebagian ulama menyebutnya sebagai makruh tahrim, cara yang tidak bagus, cara yang tidak baik. Bahkan banyak kitab yang menyebut dilarang keras, haram hukumnya, campur aduk. Kenapa? Karena tidak seiring, sebangun, selurus dengan riwayat yang ada. Imam Asy-Syatibi menerima bacaan itu dari gurunya yang tertera dalam sanad beliau menerima dari Ibnu Hudzail. Ibnu Hudzail dari gurunya Ibnu Najah. Ibnu Najah dari gurunya Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani dari gurunya Ibnu Ghalbun. Ibnu Ghalbun dari gurunya Al-Hashimi. Al-Hashimi dari gurunya Al-Usnani. Al-Usnani dari gurunya Ubaid ibnu Sabbah. Ubaid ibnu Sabbah dari gurunya Hafs. Hafs dari gurunya Imam Asim. Imam Asim dari gurunya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami dari gurunya 5 sahabat Nabi: Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Ibnu Mas'ud. 5 orang ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sesuai perintah Jibril, antara lain warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Sayyidina Ali waktu ditanya apa yang dimaksud dengan tartil, beliau menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperindah huruf-huruf. Apakah itu makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Makharijul huruf terkait makhrajnya, dari mana keluarnya huruf itu. Seperti huruf dhad, keluar dari pinggir lidah, kerjasama dengan gusi, kerjasama dengan gigi geraham atas, dari pinggir lidah ujung sampai pangkal, atau dari kanan ujung sampai pangkal, atau dari dua-duanya. Itu makhraj huruf dhad yang paling luas. Kalau dari kanan
waladdallin. Saya keluarin dari kiri, waladdallin. Dari dua-dua, waladdallin. Dalam riwayat Nabi dari dua-duanya, bukan waladdo. Itu huruf dal dikasih o, itu waladdo. Dari segi sifatnya apa? Yang namanya huruf dot itu sifatnya yang paling utama istitolah, memanjang dari ujung sampai pangkal lidah. Mau keluarkan dari sebelah kiri silahkan. Biasanya dari sebelah kiri, sariawan dia pakai sebelah kanan. Sebelah kanan sariawan juga. Nah, pakai dari tengah. Nabi mengklaim, saya yang paling fasih melafalkan huruf Bod. Itu sebabnya tidak ada bahasa di dunia ini yang ada huruf Bod. Nggak ada. Hanya bahasa Al-Quran. Sebenarnya yang paling terlatih melafalkan itu kaum ibu. Apa kata kaum ibu? Pak, tolong beliin Bod. Kan anak ini udah lahir. Jadi tolong Pak ya, beliin Bod. Made in Jepang ya Pak. Selalu disebut sama ibu-ibu itu. Ntar dia suruh pembantunya, Mbak tolong bersihin Bod itu. Oke. Dan paling sulit huruf dalam pelafalan. Itulah yang dimaksud dengan tartil tajwidul huruf. Makhrajnya 5 sebutan umum, 17 banyaknya menurut jumhur. Sifatul huruf, baru akan tajwid itu huruf-huruf itu kalau sifatnya dibaca, dilafalkan. Ada yang desisnya tebal, ada yang desisnya tipis, ada yang desisnya pertengahan antara tebal dan tipis. Itu namanya sifat. Pelafalan itu akan terdengar setelah kerjasama makhraj dan sifat. Itu pelafalan. Gara-gara sifatnya yang tidak maksimal menjadi terganggu huruf itu. Gara-gara makhrajnya yang tidak maksimal terganggu hurufnya itu. Dalam pelafalan si qori yang sedang baca di panggung. Nah ya, enggak jelas seperti itu. Salahkan itu khafi. Tapi kalau sampai merubah, salahkan itu jali. Yang ketiga, ahkamul huruf, kepastian cara membaca huruf tertentu saat diikuti oleh huruf tertentu lainnya. Nah, inilah di antara maksud dari makna warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memahami waqaf dan ibtidak sudah kita bicara.